Pulau Jawa terletak di antara 7 derajat 50 menit 10 detik lintang selatan sampai dengan 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan dan 113 derajat 48 menit 10 detik bujur timur sampai dengan 113 derajat 41 menit 26 detik bujur timur dengan luas wilayah mencapai 129.438,299 km persegi. Sumber ini dari BPS tahun 2010. Batas wilayah lautannya sendiri yaitu pada sebelah utara dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Batas wilayah daratan Pulau Jawa pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Jawa sebagai salah satu pulau terpadat di Indonesia mencerminkan keragaman yang mengesankan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya. Dalam hal sosial, Pulau Jawa adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Masyarakat memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat dan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Secara ekonomi, Pulau Jawa adalah pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Kota metropolitan Jakarta menjadi pusat keuangan dan bisnis, sementara daerah sekitarnya mendukung industri-industri beragam. Pertanian juga berperan penting dalam ekonomi pulau ini, dengan produksi padi, tebu, dan kopi yang signifikan. Meskipun terdapat ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, Pulau Jawa harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek budaya. Pulau Jawa kaya akan warisan seni tradisional seperti wayang kulit, tarian Jawa, dan batik yang unik. Bahasa Jawa yang kaya akan pepatah dan ungkapan tradisional masih digunakan secara luas. Selain itu, pulau ini memiliki situasi bersejarah yang luar biasa seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi daya tarik. Nah teman-teman, tadi sekilas kita telah menjelaskan terkait Pulau Jawa. Sekalian kita akan lebih jauh mengenal Pulau Jawa dari masing-masing provinsi. Berikut 6 provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Tepatnya terletak pada posisi 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur. Jakarta juga memiliki luas wilayah sekitar 7.659 kubik secara geologis, dan wilayah ini berada di dataran rendah pesisir dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, serta sebagian besar area berada di bawah permukaan laut. Jakarta juga memiliki sungai-sungai besar seperti Ciliwung yang mengalir melintasi kota, sehingga di Jakarta juga terjadi rawan banjir terutama selama musim hujan. Dan secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. DKI Jakarta juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi di sebelah timur, Kota Depok di sebelah selatan, serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang di. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur. Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km persegi secara geografis. Bagian terendah dari Provinsi Jawa Barat adalah kawasan pantai utara
bagian tengah terdapat deretan pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertinggi dari Provinsi Jawa Barat yaitu Gunung Ciremai yang berada di sebelah barat daya kota Cirebon. Sungai-sungai juga cukup banyak terdapat di Jawa Barat, di antaranya Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk yang bermuara di Laut Jawa. Terdapat total 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Daerah dengan wilayah terbesar adalah Kabupaten Cianjur dengan luas 3.840,16 km persegi. Sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,36 km persegi. Provinsi Jawa Barat dibatasi oleh Laut Jawa dan Provinsi Jakarta di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudra Hindia di bagian selatan, Provinsi Banten dan Samudra Hindia di sebelah barat. Oke, selanjutnya ada Provinsi Banten terletak di antara 5 derajat 7 menit 50 detik sampai 7 derajat 1 menit 11 detik lintang selatan dan 105 derajat 1 menit 11 detik sampai 106 derajat 7 menit 12 detik bujur timur. Provinsi Banten merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Banten memiliki luas sebesar 9.662,93 km persegi. Ibu kota Banten berada di kota Serang. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 115 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.904.562 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 1.232 km persegi. Secara geologis, wilayah ini terletak di antara dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Sunda dan lempeng Indo-Australia. Ini membuat Banten menjadi daerah yang rentan terhadap aktivitas seismik dan letusan gunung berapi. Banten juga memiliki karakteristik topografi yang beragam, termasuk perbukitan, dataran rendah, dan pantai yang panjang di sepanjang pantai baratnya. Beberapa gunung berapi di wilayah ini adalah Gunung Krakatau dan Gunung Pulau Sari. Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan kota Semarang sebagai ibu kota provinsinya. Posisi ini membuat Jawa Tengah berada di lokasi strategis secara geografis dan geologis. Jawa Tengah diapit oleh 3 provinsi dan laut dan samudra. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6 derajat dan 8 derajat lintang selatan dan di antara 108 derajat dan 111 derajat bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain: di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geologi, Provinsi Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif, yakni seperti Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Dieng, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing, dan gunung berapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kondisi ini membuat daerah di sekitar gunung tersebut diperuntukkan untuk pertanian dan perkebunan. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan secara keseluruhan, dan terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan, sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan dan desa terbanyak di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di antara 7 derajat 15 menit 24 detik sampai
7 derajat 49 menit 26 detik lintang selatan, dan di antara 110 derajat 24 menit 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 53 detik bujur timur. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbatasan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Berikut adalah perbatasan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Tengah di sebelah selatan dan di sebelah barat. Yang kedua, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Yang ketiga, Samudra Hindia di sebelah selatan. Dan yang keempat ada Pegunungan Seribu di sebelah utara, yang mana Pegunungan Seribu ini seperti Pegunungan Seribu, Pegunungan Merapi, Pegunungan Merbabu, dan Pegunungan Menore. Provinsi Jawa Timur terletak di antara 7 derajat 9 menit sampai 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai 112 derajat 54 menit bujur timur, dan memiliki luas wilayah sebesar 47.803,49 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.994.615 jiwa pada tahun 2021. Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memekarkan diri sejak pertama kali dibentuk. Ibu kota dari Jawa Timur yaitu kota Surabaya. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Kepulauan Kangean Masa Lembu, Pulau Sempu, dan Nusa Barung. Untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Madura, Bajo, dan Kangean. Untuk kesenian yang terkenal dari Jawa Timur adalah ludruk dan reog Ponorogo. Untuk kuliner khasnya yaitu ada rawon, rujak cingur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk fauna dan flora khas Provinsi Jawa Timur yaitu ada ayam berkisar dan bunga sedap malam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vulkanik di Pulau Jawa. Perlu kalian ketahui, Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki sejumlah gunung berapi atau vulkan aktif. Pulau Jawa memiliki sejumlah vulkan yang aktif secara periodik atau terus-menerus meletus. Ini termasuk Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Raung, dan lainnya. Aktivitas vulkanik ini berkontribusi pada tanah yang subur di sekitarnya, tetapi juga berisiko tinggi bagi penduduk setempat. Beberapa vulkan di Pulau Jawa memiliki bentuk yang sangat khas. Gunung Merapi misalnya memiliki kerucut simetris yang indah, sementara Gunung Bromo memiliki kawah yang sangat luas dengan lautan pasir di dalamnya. Selain Gunung Pulang, Jawa juga memiliki pegunungan. Sebagai contoh, Pulau Jawa memiliki pegunungan Kapur Utara, mencakup daerah Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Selain itu, ada pegunungan Serayu, Selalu, ialah rangkaian pegunungan yang termasuk bagian dari cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada pegunungan Tengger Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Dan ada juga pegunungan Iyang. Sejumlah puncak gunung di rangkaian pegunungan ini diantaranya adalah Gunung Argopuro, Gunung Iyang, Gunung Kerincing, Gunung Cemara Panjang, Gunung Panggung, Gunung Sahing, Gunung Ciluman, dan Gunung Malang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran tinggi di Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki ketinggian yang signifikan di Pulau Jawa, Indonesia. Beberapa dataran tinggi terkenal di Pulau Jawa meliputi 1
1. Dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng adalah terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi ini memiliki ketinggian sekitar 2000 hingga 2600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, ada dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Wilayah ini terletak di daerah Jawa Timur dan mencangkup beberapa gunung berapi terkenal, termasuk Gunung Bromo, Gunung Tengger, dan Gunung Semeru. Selanjutnya yang ketiga ada dataran tinggi Ijen. Dataran ini juga berada di Jawa Timur dan terkenal karena Kawah Ijen. Dan selanjutnya ada dataran tinggi Tawangmangun. Terletak di Jawa Tengah, dataran ini adalah dataran perbukitan yang indah dan pemandangan alam yang menakjubkan. Selanjutnya ada dataran tinggi Puncak Bogor. Terletak di Provinsi Jawa Barat, Puncak Bogor ini adalah tujuan liburan yang populer bagi penduduk Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bukit. Perlu kalian ketahui, Pulau Jawa memiliki banyak bukit yang tersebar di berbagai wilayahnya. Beberapa bukit yang terkenal di Pulau Jawa yaitu ada Bukit Teletabis, Dieng, Bukit Bintang, Yogyakarta, Bukit Sikunir, Wonosobo, Bukit Rema, Magelang, Bukit Paralayang, Batu, Bukit Sinta, Jember, Bukit Jati, dan Madura. Pulau Jawa juga memiliki beberapa lembah yang indah. Berikut adalah beberapa lembah terkenal di Pulau Jawa. Lembah Kaliurang terletak di dekat Yogyakarta. Lembah Merapi berada di kaki Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lembah Ranupane terletak di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Lembah Waduk Jatiluhur. Lembah ini terletak di sekitar Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Dan Lembah Tengger, lembah ini terletak di sekitar Gunung Bromo. Selain itu, daerah Pulau Jawa memiliki daratan rendah. Daratan rendah kisaran ketinggiannya 0 sampai 500 meter dari permukaan air laut. Contohnya yaitu seperti daratan rendah Surakarta, daratan rendah Semarang, daratan rendah Madiun, daratan rendah Cirebon, bahkan daratan rendah daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, yang selanjutnya yaitu daerah pantai. Perlu kalian ketahui, pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pulau Jawa memiliki garis pantai yang panjang, sehingga terdapat banyak daerah pantai yang menarik di sepanjang pesisir pulau. Beberapa daerah pantai terkenal di Pulau Jawa antara lain Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Sawarna di Banten, Pantai Papuman di Jember, Pantai Dirini di Yogyakarta, Pantai Balekambang di Malang, dan masih banyak lainnya. Pulau Jawa di Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Beberapa unsur budayanya itu meliputi bahasa dan sastra. Bahasa Jawa adalah bahasa utama wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan berbagai dialek di setiap wilayahnya. Selain itu, dari bahasa Jawa ada juga bahasa Sunda yang digunakan pada wilayah Pulau Jawa terkhususnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pulau Jawa di Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Beberapa unsur budayanya itu meliputi bahasa dan sastra. Bahasa Jawa adalah bahasa utama wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan berbagai dialek di setiap wilayahnya. Selain itu, dari bahasa Jawa ada juga bahasa Sunda yang digunakan pada wilayah Pulau Jawa terkhususnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Yo, wingi pas rapat yo dirembuk.
ada seni tradisional. Sebagai contohnya, di Indonesia, khususnya Jawa Barat, yaitu ada jaipong. Jaipong adalah sebuah jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat Sunda yang berasal dari wilayah Karawang dan sangat populer di Indonesia. Dan yang kedua, ada tari topeng Klana. Tari topeng Klana adalah gambaran seseorang yang bertabiat buruk, serakah, penuh amarah, dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ditandai dengan warna merah dari kedoknya. Tarian ini berasal dari wilayah Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya, Provinsi Banten yang memiliki kesenian debus merupakan pencaksilat yang berhubungan dengan ilmu kekebalan sebagai refleksi sikap masyarakat Banten untuk mempertahankan diri. Debus merupakan kekuatan gaib atau ajaib yang kuat terhadap benda tajam, tusukan, pukulan, dan dibakar oleh api. Angklung Gubrag merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang berada di Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Penamaan angklung Gubrag sendiri memiliki kisah yang diceritakan secara turun-temurun mengenai sebuah musibah yang pernah menimpa desa ini, yaitu kegagalan panen. Kata Gubrag sendiri diambil dari kata ngagubrag, yang artinya jatuh secara tiba-tiba, dan memunculkan bunyi yang mengagetkan. Kini angklung Gubrag selain digunakan dalam upacara atau ritual penghormatan kepada Nyi Pohaci atau Dewi Sri, dalam kepercayaan masyarakat Cipining, peristiwa ngagubragnya angklung adalah peristiwa penting. Karena itu, angklung dianggap mampu memikat Dewi Sri atau Nyi Pohaci untuk turun ke bumi dengan membawa kemakmuran kepada manusia. Provinsi Jawa Tengah yang tidak kalah menariknya yaitu memiliki kesenian wayang kulit. Wayang kulit biasanya berdasarkan cerita yang diambil dari Ramayana dan Mahabharata. Wayang kulit yang biasanya dimainkan oleh dalang pada malam hari kalau sudah gelap. Selain itu memiliki kesenian tari gambyong. Tari gambyong adalah salah satu seni tradisional yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tari gambyong masih lestari hingga kini, masih dipentaskan sebagai bagian dari kesenian masyarakat Jawa. Karta juga memiliki kesenian karawitan. Karawitan juga adalah seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada selendro dan pelog. Kesenian ini terkenal di Pulau Jawa dan Bali. Istilah karawitan sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu kata rawit yang berarti halus dan lembut. Nah, jadi karawitan berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Tari bedaya adalah tarian klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan istana dan keraton-keraton pewaris tahta Mataram. Tari bedaya ini ditarikan secara gemulai dan meditatif dengan iringan gamelan minimal di bagian besar repertoarnya. Selanjutnya ada Jawa Timur memiliki kesenian tari reog. Tari ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini dipentaskan dengan tokoh, peran, dan cerita yang berbeda-beda antara satu pementas dengan yang lainnya. Tari reog termasuk tarian yang melibatkan banyak pemain yaitu 17 orang. Tari gandrung ini merupakan tari tradisional yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur dan telah dipentaskan sejak ratusan tahun yang lalu. Tari gandrung mulanya berasal dari kebudayaan suku Osing dan menjadi wujud dari rasa syukur atas hasil panen pertanian. Dalam pementasannya, tari gandrung dibawakan oleh penari laki-laki yang mampu, perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama. Penari perempuan disebut dengan penari gandrung, sedangkan penari laki-laki disebut dengan paju atau pemaju. Selain keberagaman kesenian di Pulau Jawa juga memiliki makanan
khasnya yang dengan ciri khasnya rempah-rempah Nusantara, salah satunya adalah karedok. Memiliki tampilan yang mirip dengan gado-gado, karedok memiliki rasa manis dan gurih. Rasa manis dan gurih didapatkan dengan gula merah dan kacang tanah goreng. Karedok menggunakan sayuran mentah seperti toge, mentimun, kol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong. Sayuran dipotong kecil-kecil dan disiram dengan bumbu kacang. Karedok ini makanan Jawa Barat. Ini dia selanjutnya makanan dari Jawa Timur yang mempunyai ciri khas kuah hitam. Kuah hitamnya berasal dari buah ketuak. Selain itu ditambah pula bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, serai, hingga kunir untuk menambah cita rasa kuah dari rawon ini. Isian rawon sendiri umumnya dari daging sapi yang dipotong kecil-kecil dan direbus bersama rempah-rempah. Hidangan rawon ini semakin nikmat bila disantap dengan tambahan toge pendek, daun bawang, kerupuk sambal. Mendoan adalah makanan khas tradisional dari Jawa Tengah yang berupa tempe. Bahkan makanan ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Mendoan berasal dari Banyumas dan Cilacap. Meskipun demikian, tempe mendoan juga sangat mudah ditemukan di berbagai daerah lainnya karena sudah cukup terkenal dan legendaris. Makanan khas Betawi yang satu ini terbuat dari beras ketan putih dan telur ayam atau bebek yang dibakar sampai mengerak di atas tungku arang khusus. Setelah matang, kerak telur akan diberi tambahan serundeng kelapa, ebi goreng, bawang goreng, dan berbagai rempah-rempah lainnya yang semakin memperkaya rasa. Makanan yang menjadi ikon utama di daerah istimewa Yogyakarta itu ada gudeg. Nama gudeg itu sendiri didapat dari istilah bahasa Jawa yaitu hangudeg, memiliki arti proses mengaduk. Sebagai makanan khas kota Yogyakarta, gudeg merupakan salah satu olahan yang banyak dipilih untuk dijadikan oleh-oleh. Dengan seiring perkembangan zaman, pengemasan gudeg juga semakin beragam. Pecak bandeng adalah salah satu makanan khas Serang, ibu kota Banten. Makanan satu ini umumnya dibuat untuk makanan para petani saat berada di sawah untuk makan siang. Hanya dua bahan utamanya, yaitu pecak dan ikan bandeng. Pulau Jawa memiliki berbagai tempat pariwisata, salah satunya adalah Gedung Sate. Gedung Sate merupakan salah satu bangunan tua yang ikon di kota Bandung. Bangunan ini terdapat 4 lantai basement dan ruangan pada puncak gedung. Dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Arsitektur bangunan ini dirancang oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur J. Gerber Durru dan G. Hendrik serta Gemeng van Bandoeng yang diketuai oleh W.S. Lor. Dan ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban arsitektur dunia yang memukau, terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Candi ini adalah sebuah pusat spiritual dan kultural Buddha yang terkenal, serta menjadi simbol penting dari warisan budaya Indonesia. Candi Borobudur adalah sebuah mahakarya arsitektur dan seni yang memukau dunia. Dengan desain yang kompleks, relief indah, dan simbolisme mendalam, candi ini tidak hanya menjadi saksi sejarah dan warisan budaya Indonesia, tetapi juga menginspirasi pengunjung dari seluruh dunia. Keindahan dan makna di balik arsitektur spektakuler Candi Borobudur akan terus memikat dan mengagumkan kita sepanjang masa. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disebut SLG merupakan salah satu bangunan ikonik Kediri yang bentuknya menyerupai ARC
Arche de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada 2003 dan diresmikan pada 2008 yang digagasi oleh Bupati Kediri saat itu. Sutrisno. Bangunan ini terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke Pare, Kediri, Pelosok, Klaten, Pesantren, dan Menang.